Selamat datang di bumi pelita, menyalakan cahaya di dunia anak. Yuk mulai petualangan cerita seru bersama bumi pelita. Legenda Calonarang. Di sebuah kerajaan di Bali, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan sakti bernama Calonarang. Ia tinggal di sebuah rumah besar di pinggiran desa Girah. Rumah itu tampak menyeramkan, dikelilingi pepohonan rimbun yang seolah selalu berbisik saat angin malam bertiup. Calonarang terkenal sebagai seorang janda yang menguasai ilmu hitam. Ia bisa memanggil roh-roh jahat, mengendalikan angin, dan menurunkan penyakit hanya dengan mantra. Walau memiliki kekuatan luar biasa, Calonarang merasa hidupnya sepi dan hatinya penuh amarah. Namun, di balik sosoknya yang menakutkan, Calonarang memiliki seorang anak perempuan cantik jelita bernama Ratna Manggali. Gadis itu berhati lembut, gemar menolong, dan sering diam-diam membantu warga desa. Berbeda jauh dari sifat ibunya. Ratna Manggali tumbuh menjadi gadis rupawan. Banyak pemuda dari desa lain yang diam-diam mengaguminya. Tetapi ketika tahu bahwa ia adalah anak Calonarang, mereka langsung mundur ketakutan. "Aku tak berani menikahi putri penyihir sakti itu," bisik para pemuda. Setiap kali mendengar kabar bahwa putrinya ditolak karena dirinya, hati Calonarang dipenuhi amarah. Ia berkata dengan suara bergetar, "Mengapa mereka menghina aku? Apakah karena aku seorang wanita sakti? Aku akan tunjukkan kekuatanku." Sejak hari itu, Calonarang mulai melampiaskan kemarahannya pada penduduk desa. Ia mengucapkan mantra di tengah malam. Angin kencang berhembus, langit menghitam, dan roh-roh jahat keluar dari hutan. Sawah menjadi kering, hama menyerang padi, dan ternak mati satu persatu. Penduduk desa ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Malam-malam penuh jeritan orang sakit. Wajah-wajah warga tampak pucat, tubuh mereka melemah, dan tak seorang pun berani melawan. Kabar tentang malapetaka itu akhirnya sampai ke telinga Raja Airlangga, penguasa kerajaan besar. Sang raja yang bijaksana merasa kasihan pada rakyatnya. Ia memanggil para penasihat dan bertanya, "Siapakah yang mampu menghentikan malapetaka ini?" Seorang pendeta suci, Empu Baradah, berdiri menghadap raja. Dengan suara tenang ia berkata, "Paduka, malapetaka ini berasal dari Calonarang. Namun, ia tidak bisa dikalahkan hanya dengan kekuatan. Ia butuh disentuh dengan kasih dan kebijaksanaan." Raja mengangguk. "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Empu?" tanyanya. Empu Baradah menjawab, "Kita harus mendekatinya melalui putrinya. Jika putrinya menikah, mungkin hati Calonarang akan tenang." Raja kemudian mengutus murid setia Empu Baradah, yaitu Empu Bahula, seorang pemuda tampan, bijak, dan sakti. Empu Bahula bersedia menjalankan misi itu. "Jika ini demi rakyat, aku rela melakukannya," katanya dengan mantap. Dengan hati berani, Empu Bahula datang ke rumah Calonarang. Ratna Manggali yang menyambutnya terkejut melihat ada pemuda yang berani datang. Empu Bahula berkata sopan, "Aku ingin meminangmu, Ratna Manggali. Izinkan aku membuatmu bahagia." Mendengar itu, Ratna Manggali tersipu. Selama ini ia selalu sedih karena ibunya membuat orang menjauh. "Apakah engkau sungguh tulus? Meski ibuku ditakuti banyak orang?" tanyanya dengan mata berbinar. "Ya, aku sungguh-sungguh," jawab Empu Bahula. Calonarang pun marah bercampur bahagia mendengar ada pemuda yang berani melamar putrinya. Dengan suara keras ia berkata, "Baiklah, aku izinkan. Kita akan adakan pesta besar, agar seluruh desa tahu anakku tidak rendah." Pernikahan pun digelar, musik gamelan berbunyi, makanan melimpah, dan warga desa diundang. Namun banyak yang hadir dengan wajah cemas, takut akan kekuatan Calonarang.
Sementara Ratna Manggali tersenyum bahagia di sisi suaminya. Setelah menikah, Empu Bahula perlahan mendapat kepercayaan Calonarang. Ia sering duduk mendengarkan cerita mertuanya. Calonarang berkata, "Aku tidak pernah dendam pada rakyat, hanya sakit hati karena mereka menghina aku." Suatu malam, ketika Calonarang tertidur lelap, Empu Bahula menemukan kitab rahasia ilmu hitam yang disembunyikan di dalam kamarnya. Kitab itu berisi mantra-mantra berbahaya. Dengan hati-hati, ia membawa kitab itu dan memberikannya pada gurunya, Empu Baradah. Empu Baradah mempelajari kitab itu. "Sekarang aku tahu kelemahan Calonarang. Dengan pengetahuan ini, kita bisa meluruskannya. Tapi ingat, kita tidak boleh hanya melawan dengan kebencian." Keesokan harinya, Empu Baradah datang menemui Calonarang. Dengan tenang ia berkata, "Wahai Calonarang, hentikan penderitaan ini. Rakyat tidak bersalah. Bukalah hatimu, lepaskan amarahmu." Namun, Calonarang merasa terhina. "Jangan kau ajari aku, Empu Baradah. Aku tidak butuh nasihatmu. Kalau kau ingin melawan, mari kita bertarung," serunya sambil mengangkat tongkat sakti. Pertarungan besar pun terjadi. Langit menjadi gelap, angin menderu, petir menyambar. Calonarang mengeluarkan ilmu hitamnya, memanggil para roh jahat. Empu Baradah melawan dengan doa suci dan cahaya putih yang menyilaukan. Pertarungan berlangsung lama. Desa bergetar seakan hendak runtuh. Namun cahaya suci selalu lebih kuat daripada kegelapan. Perlahan-lahan, Calonarang semakin lemah. Mantranya tak lagi berdaya. Akhirnya Calonarang terjatuh. Dengan suara lemah ia berkata, "Mengapa aku selalu diliputi kebencian? Aku hanya ingin anakku bahagia, tapi aku salah jalan." Air matanya jatuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Empu Baradah mendekat dan berkata lembut, "Kebencian hanya membawa kehancuran. Jika engkau ingin anakmu bahagia, berikanlah ia kedamaian, bukan amarah." Calonarang mengangguk, menerima kata-kata itu. Roh jahat menghilang, langit cerah kembali. Sawah menghijau, rakyat bersorak gembira. Ratna Manggali hidup bahagia bersama Empu Bahula, sementara kisah ibunya, Calonarang, dikenang sebagai pelajaran bahwa cinta dan kebaikan selalu lebih kuat daripada kebencian dan dendam. Terima kasih sudah mendengar cerita hari ini. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya hanya di Bumi Pelita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.